Bab 2086. Tahap puncak alam Augana. Hei, ternyata cincin yang dipakai Tuan Broto memang benar-benar senjata yang muna. Dan salah satu dari tahap puncak alam Augana tidak kurang. Penonton pun tersentak saat merasakan gelombang energi dari jari Roni dan melakukan aktivitas yang sibuk. Meskipun Iwan sudah menuduh Roni memiliki senjata yang muna sebelumnya, semua orang menganggap enteng. Mengingat Iwan tidak memiliki bukti nyata, mereka tidak yakin apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya atau apakah dia hanya bersikap asin dan berusaha mencari alasan agar kekalahan Rizka. Sekarang mereka semua akhirnya mengerti bahwa Iwan selama ini mengatakan yang sebenarnya. Roni berhasil menang atas Rizka karena berbuat curang dengan menggunakan senjata yang muna. Bagaimanapun ini bukanlah masalah dengan pil alkimia guru Bio Farma. Ternyata Roni hanya berusaha menjebak dan memfitnah mereka. Tidak hanya itu, jika Iwan tidak membeberkan kebenarannya, konsumen akan menjadi korban skema Bul Selatan dan Roni. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan mereka atas kesadaran ini. Kurang ajar, Roni Broto itu ular. Ini keterlaluan. Agus dan Yuda sangat marah atas penemuan ini, tetapi mereka bukan saatnya yang tepat untuk mengungkapkan kemarahan mereka. Iwan begitu angkuhnya membalas serangan Roni hanya dengan satu jari dan menjadi korban. Tidak mengherankan, namun kini Roni memilih untuk menindaklanjuti serangan lain yang terbukti berakibat fatal. Karena Iwan hanya berada di tahap menengah alam Augana, tidak mungkin dia bisa mempertahankan diri dari serangan Roni. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, Roni tidak mungkin Iwan bisa selamat dari itu. Agus hanya ingin menyelamatkan Iwan saat itu juga, tetapi dia terlalu jauh dari panggung, sehingga sekarang sudah terlambat. Kedebluk. Dengan ledakan yang memekakan telinga, serangan Roni menghantam tubuh Iwan. Namun Iwan tetap tenang pada saat-saat mendesak ini dan berhasil memiringkan tubuhnya, sehingga pelindung dada kaisar yang diikatkan di dadanya dapat menerima pukulan itu. Sayangnya, karena ia belum bisa bangkit dari serangan pertama Roni, meskipun Iwan berhasil membiarkan pelindung dada kaisar menerima serangan tersebut, Iwan mau tidak mau menerima dampak terberat dan terlempar ke belakang. Oh tidak mungkin Tuan Busnadi bisa bertahan hidup sekarang. Wajah Agus dan Yuda menjadi pucat melihatnya. Mereka bukan satu-satunya yang kecewa dengan hal ini. Keturunan keluarga besar lainnya juga sama terkejutnya. Mereka semua menyaksikan serangan Roni yang menyerang dada Iwan dengan kedua matanya sendiri. Dan yakin bahwa tidak mungkin Iwan bisa keluar hidup-hidup. Mereka semua mulai merasa menyesal atas hal ini dan tidak dapat menahan tangisnya. Iwan tentu saja adalah seorang pemuda berbakat dengan potensi besar di masa depan. Namun sayangnya ia menjadi korban kekejaman Roni. Bagus sekali kita akhirnya berhasil menyingkirkannya. Bul Selatan sebaliknya sangat gembira dengan hal ini dan tiba-tiba merasakan keinginan untuk tertawa. Iwan adalah musuh mereka selama beberapa waktu sekarang dan keluarga Broto sangat ingin melihatnya binasa. Semoga beruntung, Roni berhasil mengalahkannya untuk selamanya. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraannya dan Roni atas kemenangan ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan mereka. Bab 2087. Kukira senjata rahasiamu lebih bagus dari ini, Roni. Tapi ternyata aku salah. Tiba-tiba Iwan berdiri dengan ekspresi tenang sambil dengan lembut menepuk debu dari pakaiannya. Karena Iwan membiarkan pelindung dada kaisar menerima pukulan tersebut, Iwan tidak mengalami cedera berarti sama sekali, meski telah terlempar dari panggung akibat dampak serangan Roni. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bul Selatan dan Roni sama-sama sangat terkejut dengan hal ini, sehingga mata mereka melotot karena terkejut. Penonton lainnya bahkan keluarga Gumelar sama-sama terkejut. Mereka semua menoleh ke arah Iwan yang berdiri tegak dan bangga, tidak dapat mempercayai mata mereka.
Mereka semua tadinya berpikir bahwa Iwan menderita kematian yang tak terhindarkan akibat serangan Roni. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Iwan tidak hanya akan selamat dari ini, tetapi juga akan keluar dari sini tanpa sedikit pun goresan. Ini luar biasa. Tak satu pun dari mereka akan percaya hal ini mungkin terjadi jika mereka tidak menyaksikannya dengan kedua mata mereka sendiri. Tidak, ini tidak mungkin benar. Roni merasa ngeri dengan ini. Roni tahu bahwa Iwan membawa senjata pertahanan, tetapi Roni selalu berpikir bahwa senjata tersebut hanya mampu bertahan dari serangan tahap menengah alam Augana. Sebaliknya, cincin yang dia kenakan hanyalah senjata yang munah dari tahap puncak alam Augana dan akan mampu membunuh Iwan semudah ABC. Namun takdir memutuskan untuk mempermainkannya dengan kejam. Roni tidak bisa memikirkan bagaimana Iwan berhasil menghadapi serangan tahap puncak alam Augana dengan begitu mudah. Ya, sebaliknya kamu mulai percaya, Roni. Sudah waktunya aku menyerang sekarang. Jadi ambillah ini. Iwan mendengus sekarang setelah Roni mengungkap warna aslinya dan kebenaran kekalahan Rizka terungkap. Tidak ada lagi kebutuhan untuk bermain aman lagi. Dengan itu Iwan melompat ke udara dan menyalurkan penjarahan buminya sekali lagi. Gelombang energi tak kasat mata keluar dari jarinya dan meluncur langsung ke arah Roni. Tidak, wajah Roni dipenuhi rasa ngeri. Meskipun dia memiliki senjata yang munah, senjata seperti ini biasanya hanya mampu melancarkan 3 serangan sekaligus. Karena Roni sudah menggunakan ketiga serangan saat berduel dengan Rizka dan Iwan barusan, Roni tidak lagi punya apapun untuk melawan Iwan. Dengan itu, dia segera menerjang ke satu sisi, berusaha menghindari serangan Iwan. Sial baginya, penjarahan duniawi Iwan sangat mungkin terjadi hingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Karena penjarahan itu mengikutinya seperti bayangan kemanapun dia pergi. Namun, dia masih anggota tahap awal alam Augana dan tidak terlalu jauh dari Iwan sama sekali. Jadi pada menit terakhir, Roni masih berhasil menghindari serangan Iwan beberapa inci ke kiri, membiarkan penjarahan bumi menangkapnya di bahunya, bukan di dadanya. Kedebluk-kedengan bantingan yang memekakan telinga dan rintihan kesakitan, penjarahan duniawi merobek daging di bahu Roni, meninggalkan luka yang dalam dan berdarah. Seluruh tubuhnya terdorong ke belakang dan mendarat di tumpukan kusut beberapa meter jauhnya, dan gelombang rasa sakit melanda dadanya saat dia membungkuk mengeluarkan 2 suap darah. Jelas Roni menderita beberapa luka serius. Bab 2088. Beraninya kamu menyerang anakku, Iwan Busnadi. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Bos Selatan berteriak ketika dia melihat Iwan menjatuhkan Roni. Kemudian dia melompat ke atas panggung dan mengirimkan gelombang kekuatan langsung ke arah Iwan. Oh tidak, Iwan tersentak ngeri, karena dia hanya berada di tahap menengah alam Augana, sedangkan Bos Selatan sudah berada di tahap akhir alam yang munah. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali bukan tandingan Bos Selatan. Tanpa ragu sedikit pun dia menerjang ke belakang untuk menghindari serangan Bos Selatan. Sayangnya, Iwan sama sekali bukan tandingan Bos Selatan. Dan sekeras apapun Iwan berusaha, dia sepertinya tidak bisa menghindar. Namun pada saat-saat terakhir Iwan mengingat teknik bijak lain yang dia pelajari, yaitu langkah hantu. Kemudian tanpa ragu sedikit pun, Iwan melangkah maju dan menyalurkan phantom steps. Secara efektif menghindari serangan Bos Selatan walaupun hanya sedikit dan hanya meninggalkan beberapa hentakan langkah kakinya. Ambil ini bodoh, teriak Bos Selatan. Kebenciannya pada Iwan mulai meresap ke dalam tulangnya. Dan melihat serangannya gagal sekali lagi, dia mengirimkan gelombang kekuatan lagi menuju langsung ke arah Iwan. Kamu tidak boleh bertindak sembarangan, Bos Selatan, seseorang berteriak. Tiba-tiba Arthur dan Alan melompat ke atas panggung dan melindungi Iwan di belakang tubuh mereka saat mereka melepaskan 2 gelombang energi yang kuat sebagai pembalasan terhadap Bos Selatan. Dengan bunyi yang memekakan telinga, ketiga energi itu saling bertabrakan. Meskipun Bos Selatan sudah berada di tahap akhir alam yang munah, Arthur dan Alan tidak boleh diganggu. Terutama Arthur, dia adalah praktisi bela diri di tahap yang munah dari tahap
akhir alam yang muna dan jauh lebih kuat daripada Bos Selatan. Tidak mungkin Bos Selatan bisa menandingi mereka, terutama karena dia kalah jumlah. Bos Selatan terhuyung mundur dari benturan sebelum akhirnya berhasil menahan diri agar tidak terjatuh. Tapi rasa lega memenuhi mulutnya saat tetesan darah merembes keluar dari sudut bibirnya. Apa maksudnya ini, Arthur? Alan, apa kamu bersikeras untuk menyeberangiku atas nama orang yang bukan siapa-siapa seperti Yuan Busnadi? Bos Selatan bertanya dengan tatapan dingin. Ya benar, aku sudah memberitahumu bahwa Tuan Busnadi telah banyak membantu kami di masa lalu. Dan jika kamu ingin dia mati, kamu harus melalui kami terlebih dahulu, jawab Alan. Sebaiknya kamu berpikir 2 kali mengenai hal ini. Hei Hugis tua, bagaimanapun kami para Broto tidak boleh dipusingkan. Iwan melukai anakku, jadi ini adalah balas dendam pribadi antara aku dan dia. Dan tidak ada hubungannya dengan siapapun di antara kalian. Jika kalian bersikeras untuk ikut campur dalam urusan kami, aku tidak akan ragu untuk memberikan sebagian dari pikiranku, ancam Bos Selatan. Jangan mencoba mengintimidasiku, Bos Selatan. Putramu lah yang menantang Iwan untuk berduel, dan dia seharusnya tidak menjadi pecundang. Namun kamu sebagai anggota masyarakat elit punya untuk memilih Iwan untuk sesuatu yang masuk akal untuk dia lakukan. Betapa tidak tahu malunya kamu, Alan mencibir. Bab 2089. Alan benar, Bos Selatan. Ronnie curang saat duelnya melawan Rizka, dan kamu harus membayar harganya untuk itu juga. Jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk menindas Iwan, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Arthur pun mendengus. Dia tidak melupakan betapa menyedihkannya Rizka kalah dari Ronnie barusan. Namun mengingat Iwan baru saja membalaskan dendam Rizka dengan mengalahkan Ronnie, Arthur memilih untuk membiarkan masa lalu berlalu daripada mencoba menimbulkan lebih banyak masalah. Namun karena Bos Selatan memilih untuk bertindak tidak hormat, Arthur tidak akan berdiam diri dan menonton saat dia memilih Iwan seperti itu. Itu benar, Bos Selatan, aku tidak percaya dengan tindakanmu. Mengingat kamu adalah salah satu orang paling terhormat di wilayah ini, perilaku ini benar-benar tidak bisa diterima. Penonton setuju dengan Arthur dan Alan. Bos Selatan dan Ronnie tidak hanya berusaha memfitnah grup Bio Farma, mereka bahkan ingin menjatuhkan Iwan juga. Ini tidak bisa diterima, apalagi sekarang Bos Selatan memilih untuk menyerang Iwan. Dalam beberapa menit, Bos Selatan dan Ronnie secara resmi menjadi bahan tertawaan kota dan benar-benar dipermalukan. Sedangkan untuk keluarga Hilton, Devon bermaksud untuk keluar dan berbicara atas nama Bos Selatan. Tetapi melihat betapa bersatunya penonton, dia memutuskan untuk tutup mulut. Jangan sampai keluarga Hilton terlibat dalam drama ini juga. Warna wajah Bos Selatan memudar saat ini. Meskipun keluarga Broto adalah salah satu keluarga paling kuat di wilayah selatan dan tidak terlalu peduli dengan reputasi, dia tidak mungkin melanjutkan lagi dengan semua orang di pihak Iwan. Belum lagi Arthur dan Alan sama-sama bersedia membela Iwan, tidak mungkin dia bisa menang dalam situasi ini. Baiklah kalau begitu, Arthur, Alan, aku akan mengingat ini dan suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi dan aku akan membalasnya, jawab Bos Selatan, berusaha menahan amarahnya sebaik yang dia bisa. Kemudian dia mengambil Ronnie yang terluka parah dan melompat dari panggung. Ayo kita pergi sekarang, dia menyatakan mengejek pada titik ini. Rencananya untuk menjatuhkan Iwan sudah gagal total dan tidak ada gunanya tinggal lagi. Dengan itu dia memimpin anak buahnya yang lain dan segera melarikan diri. Setelah ragu-ragu sejenak, Devon dan anggota keluarga Hilton lainnya mengikutinya dari belakang tim Bos Selatan. Akhirnya kedamaian. Iwan menyaksikan dari panggung dengan tangan di belakang punggung saat Bos Selatan dan Devon pergi tanpa sepatah kata pun. Dengan mempertimbangkan tingkat kekuatannya saat ini dan fakta bahwa dia masih memiliki banyak senjata rahasia, Iwan sama sekali tidak takut pada Bos Selatan. Tidak hanya itu, tetapi ketika Bos Selatan mencoba menyerangnya sekarang, Iwan hanya ingin mengungkap senjata rahasianya dan menggunakannya untuk mengalahkan Bos Selatan untuk selamanya.
Namun karena mempertimbangkan dorongan penjualan, Iwan memutuskan untuk tidak melakukannya. Belum lagi fakta bahwa dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa menjatuhkan Bos Selatan dalam sekali jalan. Kesabaran adalah suatu kebajikan, dan pada titik ini Iwan belum cukup kuat untuk menghadapi Bos Selatan dan keluarga Hilton pada saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, karena Iwan bukan anggota keluarga Gumelar atau bahkan keluarga Hughes, Iwan cukup yakin bahwa meskipun Arthur dan Alan ingin melindunginya, mereka tidak akan pernah berani melintasi Bos Selatan atau keluarga Hilton demi dirinya. Kesimpulannya, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menghadapi kedua lawan ini, dan melakukan hal tersebut adalah tindakan yang bodoh. Bab 2090. Sementara itu di luar markas Blue Bio Farma, ekspresi Bos Selatan tampak gelap saat dia menyeret Ronnie ke belakangnya hendak masuk ke dalam mobil. Devon dan anggota keluarga Hilton lainnya menyusulnya. "Mohon tunggu Bos Selatan," Devon berteriak mengejar mereka. "Ada yang bisa saya bantu Tuan Hilton?" tanya Bos Selatan. "Sejujurnya Bos Selatan, rekan Iwan Busnadi itu juga pernah bertemu dengan kita di keluarga Hilton sebelumnya. Saya bermaksud berdiskusi dengan Anda, kemungkinan kita bekerja sama untuk menjatuhkannya. Saya ingin tahu apakah Anda akan tertarik dengan hal itu?" Devon menjelaskan niatnya. Karena Mustika Ratu Group adalah pesaing terbesar keluarga Hilton harus menemukan cara untuk menjatuhkan Iwan demi bisnis keluarga. Sayangnya, Iwan bukanlah lawan yang bisa diremehkan, apalagi Iwan memiliki tim keluarga Gumelar dan keluarga Hughes di sisinya juga. Keluarga Hilton mencoba berkali-kali untuk menjatuhkannya, tetapi rencana mereka selalu gagal total. Seperti yang bisa dikatakan, musuh dari musuh adalah teman. Setelah mengetahui bahwa Bos Selatan juga tidak berhadapan langsung dengan Iwan, Devon sangat ingin merekrut Bos Selatan untuk bekerja sama sehingga mereka dapat menjatuhkan Iwan untuk selamanya. Bekerja sama? Tidak perlu melakukan itu. Si bodoh itu hanyalah orang kecil tanpa nama dan semudah menghancurkan seekor semut bagiku untuk mengalahkannya. Aku tidak perlu bekerja sama dengan siapapun. Bos Selatan menjawab dengan puas. Meskipun Iwan memiliki keluarga Gumelar dan keluarga Hughes yang melindunginya, tidak mungkin kedua keluarga tersebut bisa melindunginya selamanya. Akan ada banyak peluang untuk menjatuhkan Iwan lagi di masa depan. Tidak hanya itu, Iwan hanya berada di tahap alam Augana dan dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Bos Selatan dikenal sebagai salah satu karakter paling dihormati di dunia gangster, dan dia tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menjatuhkan seseorang seperti Iwan. Sebaliknya, akan memalukan jika orang lain mengetahuinya. Selain itu, satu-satunya alasan dia ingin menyingkirkan Iwan adalah untuk mengklaim Grup Bio Farma sebagai miliknya, tetapi jika dia bekerja sama dengan keluarga Hilton, dia akan terpaksa membagi sahamnya dengan Devon begitu mereka berhasil. Tidak mungkin Bos Selatan setuju untuk berbagi kemenangannya dengan orang lain. "Baiklah kalau begitu, karena kamu tidak mau bekerja sama, kami tidak akan memaksamu," jawab Devon setelah berpikir beberapa lama. Sekuat apapun Iwan, dia tetaplah bukan siapa-siapa di kota ini, dan tidak perlu ada dua kekuatan kuat seperti Hilton dan Bos Selatan untuk bekerja sama melawan orang bodoh ini. Mereka melebih-lebihkan Iwan. "Bos Selatan, aku harus memperingatkanmu tentang kemampuan aneh Iwan. Seseorang tidak akan pernah bisa secara akurat menebak sejauh mana kekuatannya, dan selain itu, dia juga memiliki semacam harta karun yang dapat melindunginya dari serangan, bahkan tahap puncak alam Augana." Joel menyela dengan agak ragu-ragu. Dia dan Sam berpapasan dengan Iwan berkali-kali sekarang dan menjadi korbannya setiap saat. Pada titik ini, keduanya mulai menyadari bahwa harta karun yang dimiliki Iwan bukan hanya salah satu tahap puncak alam Augana, tetapi kemungkinan besar juga berada di tahap semi yang munah. Oleh karena itu, dia ingin mengingatkan Bos Selatan tentang hal ini, sehingga dia dan Ronnie dapat waspada. Tidak hanya itu, tapi dia juga diam-diam berharap Bos Selatan bisa menyingkirkan Iwan untuk selamanya, karena keluarga Hilton akan mendapatkan keuntungan besar dari kematian Iwan.